Bab 32, Sasi. Tegur ibu yang sedari tadi hanya memandangi sarapannya. Sasi terkaget. Kamu ini sedang mikirin apa? Tanyanya, menatap penuh perhatian wajah sang putri. Tidak apa-apa kok Bu. Sasi tersenyum, berusaha menutupi kegundahan hatinya sejak Setia menemuinya kemarin. Tidak mengerti dari mana Setia tahu tempat tinggalnya saat ini, dan masih berani menunjukkan wajahnya, yang gitu memualkan di mata Sasi saat ini. Sasi, ini kan hari libur, bagaimana kalau kita periksa kandunganmu? Usul ibu. Sasi tertegun. Sejak memutuskan berpisah dengan Setia, ia memang belum memeriksakan kandungnya kembali. Ibu khawatir pada calon cucu ibu. Bujuk Ibu Rini. Ya sudah Bu, kita ke rumah sakit sekarang ya, aku siap-siap dulu. Sasi setuju. Ia bergegas menghabiskan sarapannya lalu bersiap-siap untuk pergi. Siang itu mereka menuju sebuah rumah sakit. Setelah menunggu, seorang perawat pun mempersilahkan Sasi masuk ke ruang pemeriksaan. Dengan ditemani sang ibu, Sasi tersenyum lega. Janin yang kini menginjak usia 3 bulan dinyatakan sehat. Dokter pun menuliskan resep, dan Sasi kembali harus menunggu antrian obat. Rumah sakit pagi itu cukup ramai. Gitu juga dengan para wanita hamil yang tengah menunggu obat. Baru 30 menit menunggu kepalanya sudah terasa pusing. Sasi, kamu kenapa? Tanya ibu, menatap khawatir wajah Sasi yang tampak memucat. Aku pusing Bu. Sasi memijat pelan pelipisnya. Walau sudah menginjak usia kandungan 3 bulan, mual dan pusing masih kerap ia rasakan. Pusing, ibu melirik antiran yang masih penuh. Masih lama, gimana ya nak? Ibu tampak bingung. Sasi pasti tidak sanggup menunggu lebih lama lagi. Sasi, panggilan seorang pria mengagetkan keduanya. Elkan. Sasi terkejut melihat Elkan yang sudah berdiri di hadapan mereka. Kamu sedang menunggu obat. Kamu teman kuliahnya Sasi ya? Sela Ibu Rini memperhatikan pria tampan dan muda di hadapannya. Ingat jika ia pernah melihat pria itu mengantar Sasi pulang. Iya Bu, saya teman kuliah Sasi. Elkan menjawab dengan seulas senyum. Kamu sakit? Pandangannya terfokus pada wajah Sasi yang tampak memucat. Iya, kepalanya pusing, jawab Ibu Rini. Elkan melirik antrian obat yang tampak penuh. Kalian pulang saja, biar saya yang mengantri dan mengantarkannya ke rumah. Tidak usah. Oh gitu, ya sudah, maaf ya nak sudah merepotkan. Sela Ibu Rini antusias dengan bantuan yang ditawarkan pria muda itu. Tapi Bu, Sasi, nanti kamu bisa pingsan di sini. Kita tunggu di rumah saja, ujarnya seraya memapah Sasi untuk berdiri. Sekali lagi maaf ya nak, merepotkan, sambungnya pada Elkan. Tidak sama sekali merepotkan. Ibu Rini dan Sasi pun bergegas meninggalkan rumah sakit. Hati-hati nak, ujarnya, masih memapah Sasi berjalan menuju kamarnya, lalu merebahkannya di ranjang. Untung saja tadi ada teman kampusmu, dia baik ya. Tak henti-hentinya Ibu Rini memberi pujian pada pria itu. Sasi hanya tersenyum tipis meresponnya. 1 jam kemudian, Elkan mendatangi rumah Sasi, dan memberikan obat untuknya. Ibu Rini kembali mengucapkan terima kasih pada pria itu. Ia sangat menyukai sosok Elkan. Sementara di tempat berbeda, Renata sudah bersiap-siap dengan pakaian terbaiknya. Hari ini Setia akan mengajaknya ke acara pernikahan temannya. Sayang, Renata berdiri dari meja riasnya. Aku cantik tidak? Tanyanya pada Setia yang baru masuk ke kamar. Setia menilik penampilan Renata. Dress berwarna hitam Renata terlihat begitu seksi, juga dengan make up yang memoles wajah cantiknya, membuat penampilannya semakin tampak sempurna. Kamu cantik. Renata tersipu mendengarnya. Mereka pun bergegas menuju tempat acara yang diselenggarakan di sebuah hotel. Setia terus menggenggam telapak tangan Renata, melewati banyaknya tamu yang sudah datang. Setia, panggil seorang pria. Setia menoleh, tampak seorang temannya, bernama Denny yang juga seorang dosen di kampus yang sama. Baru datang loh, sapa pria itu. Iya ini. Pandangan pria itu kini tertuju pada wanita cantik di sisi Setia. Siapa ini? Mana istri lu?
Tanyanya kembali. Setia tersentak. Ia baru sadar jika pria itu tidak mengenal Renata. Yang ia tahu Sasilah istri temannya itu. Setia buru-buru melepaskan tangan Renata yang digenggamnya. Oh, ini sepupu gue. Istri gue lagi ada acara. Setia mencari alasan seraya tersenyum kaku. Pria itu hanya mengangguk-angguk setuju. Tanpa rasa curiga, ya udah gua kesana dulu ya. Pria itu pun berlalu pergi menghampiri temannya yang lain. Setia mengajak Renata duduk dan menyantap makanan yang tersaji di sana. Saat tengah menyantap makanan, pandangan Setia tertuju pada teman prianya yang juga tengah bersama keluarganya. Liatin apa sih? Tegur Renata, mengikuti arah mata Setia yang kini terfokus pada bayi yang digendong oleh istri temannya. Sayang, kamu enggak mau punya bayi selucu itu, ujar Setia. Walaupun mereka baru menikah siri, Setia sangat ingin Renata cepat hamil. Renata tidak menjawab. Tampak fokus menyantap makan malamnya. Sayang, aduh mas, jangan buat selera makanku hilang, sungut Renata yang justru tampak kesal. Setia kembali menelan kekecewaan dengan sikap yang ditunjukkan Renata. Pagi itu setelah Setia pergi ke kampus, Renata masih duduk termenung di sisi ranjang. Ia meremas jarinya gelisah. Pergi tidak ya? Renata bimbang. Ia seharusnya sudah mengambil hasil pemeriksaan yang dokter janjikan beberapa hari lalu. Tapi Renata takut bagaimana jika hasilnya ia benar-benar mengidap penyakit serius. Aku harus mengeceknya, gumam Renata. Sudah lelah dengan permintaan Setia yang menginginkannya segera hamil. Tapi dokter pernah berkata sepertinya ada penyakit serius pada rahimnya. Membuat Renata tidak pernah mengindahkan permintaan Setia. Siang itu Renata pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ibu Renata, sapa ramah seorang dokter wanita yang sudah menunggunya di ruang pemeriksaan. Renata duduk di hadapan sang dokter. Saya ingin mengecek hasil lab saya. Oh itu, hasilnya sudah keluar. Dokter tersebut mengambil sebuah kertas dari laci meja kerjanya. Ini hasilnya. Memberikannya pada Renata. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil secari kertas hasil lab tersebut. Jantungnya berdegup kencang sekaligus takut. Membayangkan jika hasil pemeriksaan tersebut ternyata berita buruk untuknya. Renata memejamkan matanya seraya menghela nafas dalam-dalam sebelum membacanya. Fibroid. Renata membekap mulutnya sendiri. Aku mengidap penyakit ini. Dari hasil lab Anda divonis mengidap fibroid, yang merupakan tumor yang tumbuh di sekitar rahim. Kami menyarankan Anda untuk melakukan operasi pemengangkatan rahim, agar kondisi Anda bisa lebih baik, jelas sang dokter. Pengangkatan rahim. Dunia Renata sekan runtuh saat itu juga. Ini benar-benar bukan hal yang ingin didengarnya. Bahkan lebih buruk dari perkiraannya. Jika rahimnya diangkat, bagaimana bisa ia mengabulkan permintaan Setia yang ingin segera memilih anak darinya? Tidak, ini tidak mungkin. Renata menggeleng pelan. Masih berharap jika vonis ini hanyalah mimpi buruk untuknya.